Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar Afriyadi, guru SMA Negeri 3 Rambah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan semenjak zaman kolonial. Perubahan radikal terjadi di pendidikan Indonesia pada tahun 1922 dengan konsep Taman Belajar yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang pada masa ini saat ini dikatakan sebagai Merdeka Belajar. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala sesuatu kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama pendidikan yang menuntun, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga budi pekerti, dan yang keempat, yang terakhir adalah pendidikan yang menghambakan pada murid. Trilogi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, Ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, Ing madya mangun karso, di tengah menjadi penguat, Tutwuri handayani, guru di belakang menjadi pendorong. Perlunya penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru ibarat seorang petani, sementara anak dianggap sebagai benih padi. Jika guru menyamai benih padi, maka yang tumbuh adalah padi yang dinamakan sebagai kodrat alam. Padi akan tumbuh dan berkembang menghasilkan beras yang baik bila dipelihara atau dirawat dengan baik oleh petani dengan sabar dan kasih sayang serta menggunakan pemeliharaan yang tepat oleh petani yang dinamakan sebagai kodrat zaman. Kontekstual pelaksanaan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. A. Di kelas. Yang pertama, pendidikan yang terpusat kepada anak didik. Anak membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, pendidikan harus menyenangkan. Yang ketiga, pemanfaatan IT dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, penerapan kontekstual sosial dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penerapan budi pekerti pada pembelajaran. B. Di sekolah. Penerapan pembiasan dan pembentukan karakter, diantaranya yang pertama penerapan sekolah bahagia warganya dengan adanya penerapan program 5S. Yang kedua, semangat kekeluargaan atau dinamakan sebagai sekolah merupakan rumah kedua bagi seluruh warganya. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, literasi atau membaca buku umum dan kitab suci. Dan kelima, yang terakhir adalah dinamakan sebagai program tahfiz Al-Quran. Tantangan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran yang terpusat kepada anak. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam penerapan IT dalam pembelajaran. Yang ketiga, anak sedikit kesulitan membangun pengetahuannya sendiri. Yang terakhir, yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, solusi daripada tantangan tersebut bisa kita laksanakan. Yang pertama, menggerakkan guru lain untuk tergerak mengikuti program calon guru penggerak. Yang kedua, melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru seperti halnya kegiatan IHT, workshop atau sejenisnya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan motivasi bagi anak dengan cara pemanfaatan media dan strategi pembelajaran yang bervariasi.
Dan yang keempat, memanfaatkan sarana dan sarana yang ada di dan lingkungan sekolah sebagai pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.